باليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين. Baik, hadirin, sesaat lagi kita akan memasuki sesi materi dengan tema menjadi pribadi berkualitas, berintegritas, dan berwawasan luas. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabil Kurnia Hidayat. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan saya merupakan kader Hima Pendidikan Agama Islam Umsida Angkatan 19. Pada sore ini saya diminta untuk menjadi moderator pada acara seminar online yang sangat insya Allah bermanfaat ini. Sebelum saya langsung menyerahkan kepada pemateri, saya akan membacakan kesepakatan forum seminar online pada sore hari ini. Kesepakatan forum 1. Peserta hanya boleh berbicara ketika sesi tanya jawab dan telah dibuka. Kedua, peserta boleh menanggapi pesan narasumber dengan memberikan simbol jempol, angkat tangan, tepuk tangan, atau simbol lain yang berupa tanggapan. Ketiga, peserta boleh bertanya dengan memberikan emoticon angkat tangan. Yang keempat, moderator akan mempersilakan pertanyaan dengan memberikan emoticon jempol. Yang kelima, peserta diskusi tidak boleh menggunakan unsur sara, body shaming, atau kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Yang keenam, diskusi dan sesi tanya jawab berakhir pada pukul 5:15. Baik. Pada sore hari ini, kita kehadiran seorang pemateri yang sangat luar biasa, yang sangat berkompeten dalam tema yang akan kita usung pada sore hari ini. Beliau merupakan pembina komunitas Surabaya Hijrah. Beliau adalah Ustadz Heru Kusuma Hadi LC MPDI, mempunyai istri bernama Hanti Ilmawati, mempunyai anak bernama Hada Ahnaf Al-Khalifi, Ahla Faradisa Al-Bina, Nawaah dan Al-Hubbi. Pendidikan beliau SDN Kedurus 2 Surabaya, SMP Negeri 16 Surabaya, Pondok Modern Arisalah, Ponorogo Jawa Timur, S1 Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Ushuluddin, jurusan Hadis, S2 Universitas Muhammadiyah Surabaya, jurusan Studi Islam. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi yang sangat banyak, yaitu Remaja Masjid Al-Falah Surabaya, Wakil Ketua Organisasi Pusat PKKI, Pesantren Tepat Teknologi Islam, Pondok Modern Arisalah, Ponorogo, Pimpinan Badan Perwakilan Anggota BPA Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, PPMI, Mesir, Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern Arisalah IKPA Cabang Kairo Mesir, dan masih banyak lainnya lagi. Beliau juga pernah mengisi kajian keislaman. 1. Dalam negeri, kajian Al-Quran. Pemateri kajian rutin bulanan Masjid Al-Falah Darmo Surabaya atau Parenting Islami. Pemateri rutin kajian Tadabbur Al-Quran Ikatan Dai Indonesia, IKADI Mojokerto. Pemateri rutin PGKT Week Al-Quran, live on Instagram @Surabaya Hijrah, dan masih banyak lainnya lagi. Kajian hadis. Pemateri rutin kajian hadis Masjid Citra Harmoni Trosobo Sidoarjo. Pemateri rutin kajian hadis Masjid Al-Kausar Beratang Surabaya. Pemateri rutin Mustalahul Hadis Kantor Pajak KPP Pratama Jagir Surabaya, dan masih banyak lainnya lagi. Kajian parenting. Pemateri rutin kajian parenting ala Nabi Masjid Al-Falah Darmo Surabaya, narasumber parenting TK Al-Hikmah Surabaya, narasumber parenting TK Permata Mojokerto. Kajian pemuda. Pemateri rutin kajian Arek Hijrah, main ke masjid MKM dan Baker York Surabaya. Pemateri rutin kajian mahasiswa hijrah, komunitas Airlangga Hijrah, Universitas Airlangga Surabaya, dan masih banyak lainnya lagi. Kajian pranikah. Narasumber rutin program Dialog Pranikah Radio Suara Muslim Surabaya. Pemateri rutin kelas pranikah Klinik Nikah Klik Surabaya, dan masih banyak lainnya lagi. 2. Luar negeri. Kajian mahasiswa bersama keluarga mahasiswa Kalimantan Mesir, KMKM Kairo Mesir, Safari Dakwah Ramadan bersama Komunitas Masyarakat Islam Indonesia, KMII Tokyo Jepang.
mempunyai kata mutiara, berbagi inspirasi, berbagi arti, berbagi tak pernah rugi. Apabila audiens ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Heru, bisa langsung menghubungi 0856 49 434 866. Baik, kita masuk ke sesi diskusi bersama pemateri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat teman-teman. Alhamdulillah. Semoga Ustadz dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin. Amin, 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 amin. Insya Allah hari ini kita akan mengusung seminar bertemakan menjadi pribadi berkualitas, berintegritas, dan berwawasan luas. Baik. Untuk pertama, apa yang dimaksud dengan pribadi berkualitas, berintegritas, dan berwawasan luas itu? Monggo, yang terhormat Ustadz Heru, waktu tempat silahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musallin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insya Allah sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, kita akan membincangkan tentang 3 poin yang tadi sudah diprologi oleh Mas Sabil. Membicarakan tentang integritas, kualitas, dan juga tentang wawasan. Untuk lebih mempermudah teman-teman memahami apa yang saya sampaikan, izin moderator Mas Nabil, apakah boleh saya untuk share materi di share screen? Monggo Ustadz, dipersilahkan. Baik, baik teman-teman, untuk sambil supaya teman-teman juga tidak bosan ya, melihat layar yang terkadang banyak kotak-kotaknya, wajahnya juga masih tidak tampak. Ini saya tampilkan screen yang terkait dengan materi saya kepada kesempatan sore hari ini. Nah, teman-teman, ketika kita membincangkan tentang 3 hal poin yang disampaikan tadi, kita harus memahami dulu mendasar pada definisi, karena menjadi sesuatu yang harus kita pahami sebelum kita melakukan sesuatu tersebut. Kita harus mengetahui tentang apa dan why-nya, what dan why-nya, sebelum kita kemudian how to-nya dalam melakukan segala sesuatu. Pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini, kita membahas tentang bagaimana menjadi sosok yang memiliki integritas, kualitas, dan juga tentang wawasan yang luas. Maka saya awali dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sharing kita ataupun seminar online kita pada kesempatan sore hari ini penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah. Maka saya mengawali dengan sebuah doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ini saya ambil definisinya dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman. Mana yang pertama adalah integritas, memiliki definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Itu integritas. Sehingga saya gabung di sini, yang dimaksud dengan integritas itu, baik secara internal dan kemudian eksternal, segala kemudian faktor-faktor yang ada di sekitar kita, itu kemudian menjadikan sebuah hal-hal yang sifatnya paripurna, sempurna, sehingga dengan itu kita memiliki ruang dan kesempatan untuk melakukan sebuah kebaikan. Maka disitulah muncul kata-kata potensi dan kemampuan, teman-teman. Itulah integritas. Nah, saya awali dulu, kita langsung memasuki integritas terlebih dahulu, teman-teman, sebelum nanti kualitas dan wawasan. Jadi poinnya integritas itu adalah ketika kita memiliki sesuatu yang sifatnya dalam diri, kemudian eksternal, dan juga kemudian tempat dan keadaan, teman-teman. Nah, saya simpulkan menjadi satu, agar kita memiliki integritas, kita harus memiliki sebuah komitmen. Dalam sebuah bahasa Arabnya itu al-indibaqo, yaitu komitmen terhadap sesuatu untuk memunculkan kebaikan. Nah, komitmen ini tentunya harus diawali dari diri sendiri, agar kemudian nanti bisa memanfaatkan
faktor-faktor eksternal yang lainnya. Sehingga nanti bisa kesempatan, kemudian potensi, itu bisa kemudian bergabung jadi satu. Dan disitulah inti dari integritas, teman-teman. Apa itu? Antara potensi yang kita miliki dan juga kesempatan yang ada, itu kemudian selaras. Dan itu yang kita optimalkan. Contoh kondisi saat ini, teman-teman. Kondisi saat ini. Bulan Ramadan saat ini ya, kalau teman-teman ketahui, saya lewati saja slide ini. Bulan Ramadan tahun ini, teman-teman. Kira-kira bulan Ramadan tahun ini ada bedanya nggak dengan Ramadan yang lalu? Tentunya ada yang jawab sama, atau kan juga beda. Bukan gitu ya, Mas Sabil ya? Tentunya bulan Ramadan saat ini ada yang sama, ada yang beda. Yang sama seperti, yang beda seperti apa? Perbedaannya adalah suasananya. Bahkan ada yang bilang nggak asik bulan Ramadan tahun ini, nggak bisa ngabuburit, nggak bisa ya nongkrong bareng, nggak bisa ngeramein masjid dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, berbeda kalau kita menggunakan sudut pandang kemuliaan bulan Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan itu tetap kita dapatkan. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan tanpa dipengaruhi apapun juga, tetaplah bulan Ramadan, bulan yang ke-9 dan penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini nanti kita akan membincangkan pada sisi wawasan itu sudut pandang. Sudut pandang yang seperti apa yang kemudian kita ambil. Nah, disinilah teman-teman saya awali, integritas itu adalah ketika adanya potensi dan kesempatan itu bertemu dalam satu waktu. Dan menariknya kita di bulan Ramadan ini, alhamdulillah memiliki potensi yang luar biasa, baik itu kemudian dalam diri kita kemudian stay di rumah, waktunya kita panjang, plus kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Disinilah potensi kita pada surat yang ke-17, ayat yang ke-70, walaqad karramna bani adama, kita ini sudah dimuliakan sama Allah. Kalau sudah Allah saja yang memuliakan kita, Sang Pencipta memuliakan barang ciptaannya, maka tidak bisa lagi kita sanggah. Atau kita tidak perlu lagi menilai yang lain, cukup penilaian Allah yang kita gunakan sebagai standar penilaian kita. Contoh misalnya, laptop. Laptop itu dikatakan murah, laptop itu dikatakan mahal, laptop itu dikatakan memiliki prestis, mendasar kepada siapa? Tentunya mendasar kepada penciptanya yang bikin laptop. Kata yang bikin laptop, oh ini apa high class ini untuk kelas A, kelas B, kelas C. Karena yang membuat itu tahu tentang potensi dari laptop tersebut. Laptop ini hanya bisa kuat maksimal 10 tahun. Laptop ini kemampuan baterainya sekian, laptop ini kemampuannya sekian. Itu yang tahu adalah yang menciptakan. Maka teman-teman saya ajak pertama kali untuk menilai potensi kita nggak boleh kemudian underestimate terhadap diri kita, karena semua di antara kita, semuanya tanpa terkecuali, itu memiliki potensi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah potensinya itu? Teman-teman bisa lihat ya di Al-Qur'an yang tadi ini saya share, khususnya di kelebihan yang terakhir. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna, teman-teman. Kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Ternyata teman-teman, kita ini memiliki kelebihan yang sempurna. Tapi sekali lagi, versi Allah. Dan juga kita ingat bahwasanya penilaian siapakah yang perlu kita iakan, kita amini, kecuali tentunya hanya penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut dengan potensi. Dan plus teman-teman, saat ini kita juga memiliki sebuah misi dalam diri kita, adalah kita ini bagaimana menjadi orang yang cerdas. Bukan pintar, teman-teman. Disinilah poin yang ingin saya sampaikan di poin pertama dari pertanyaan moderator Sabil Hidayat. Kita ini memiliki misi menjadi orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Kok bisa bukan orang yang pintar? Karena cerdas dan pintar dalam diksi bahasa Arab ya, itu berbeda, teman-teman. Atau teman-teman nanti kalau menjadi seorang guru ya, ini dari mana? Pendidikan Agama Islam ya, PAI. Iya Mas Sobil ya. Mute-nya belum, voice-nya antum belum di. Oh iya. Iya, Ustaz, dari Pendidikan Agama Islam. Oke. Mohon maaf, tetap di mute ada. Ya. Nanti supaya saya bisa berdialog dengan minimal keterwakilan dari teman-teman dari Mas Sobil ya. Iya, Ustaz. Jadi teman-teman nanti misal jadi seorang guru, alhamdulillah
saya ini sudah pernah merasakan jadi guru semua jenjang. Mulai TPQ, sudah pernah mengajar di TPQ, SD sudah pernah ngajar, SMP sudah pernah mengajar, SMA bahkan saya sempat 13 tahun, kemudian sekarang saya di dosen. Jadi kalau nanti jadi guru teman-teman, yang diprioritaskan itu cerdas, bukan pintar. Maksudnya apa? Begini dalam bahasa Arab. Kalau cerdas itu al-kayyis, yang ada di slide. Itu cerdas teman-teman. Kalau pintar, itu dalam bahasa Arabnya itu zakiyun, atau mahirun. Ya. Jadi beda. Mahir, zaki, dengan al-kayyis itu beda. Perbedaannya apa? Begini. Kalau pintar, mahir, atau zaki, dia itu memiliki kepintaran, tapi ketika dipraktekkan, dia itu kemudian tidak memiliki aturan. Contoh, 10 ditambah 15 misalnya. Anak ini kemudian menjawab bukan 10 tambah 15, bukan 25. Dijawab sama dia 50. Ditanya sama gurunya, loh kenapa kamu isi 50? Salah ini. Dijawab sama dia, loh ini nggak salah. Kenapa? Karena setelah saya jumlahkan 25, saya tambah lagi 25. Maksudnya apa? Ini biasanya anak-anak yang terjadi di kalangan pelajar. Dengan logikanya, dia itu mencoba melanggar aturan yang ada dengan menggunakan akalnya, kepintaran akalnya. Kalau bahasa mudahnya teman-teman, kakek alasan lah. Iya. Ya. Contoh misalnya kalau di dunia pekerjaan, ada orang terlambat datang. Kemudian ditanya, kenapa kamu terlambat terus? Dia mengatakan, sesungguhnya produktivitas bukan didasarkan pada kehadiran, tapi didasarkan bagaimana kinerjanya. Oh ya. Kan benar itu alasannya. Iya. Tapi kan dia menggunakan alasan itu karena kepintaran dia berlogika. Iya. Asalnya dia adalah melanggar aturan. Kenapa? Karena dia terlambat. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Jadi Bisa. orang yang pintar itu berbeda dengan orang yang cerdas. Orang yang pintar itu menggunakan kepintarannya tapi tidak mengikuti aturan yang ada. Iya. Hanya pakai standar logikanya saja. Tapi kalau al-kayyis, orang yang cerdas itu kata Rasulullah, mandana nafsahu, mereka yang kemudian mengetahui potensi dirinya dan kemudian melakukan sesuatu itu untuk masa depannya. Dan masa depannya teman-teman bukan pada wilayah yang namanya masa depan dalam jangka 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau jangka panjang, jangka pendek, tapi yang dimaksud dengan jangka di sini itu adalah sesuatu yang jangka panjang. Ya, betul. Apa itu? Yaitu akhirat, teman-teman. Akhirat. Nah, saya tutup dari jawaban saya di slide ini, teman-teman. Saya nanya ke Mas Wabil Hidayat. Iya. Mas, ingin berharap masa depan itu punya Alphard atau Alia, Mas? Yang mahal. Yang mahal ya pastinya kan? Iya, pastinya yang mahal. Iya, pastinya yang mahal. Nah, kenapa? Logikanya gini, teman-teman. Memunculkan integritas tadi itu. Potensi ada, kesempatan ada, maka kita paskan antara potensi dengan kesempatan yang kita miliki untuk mencari sesuatu tujuan yang terjauh, terdepan. Maksudnya terdepan ini adalah yang tersukses, termahal, atau yang lain. Ya. Logikanya gini. Kalau kita bisa beli Alphard, kira-kira kita bisa beli Alia apa enggak, Mas? Bisa, pastinya. Bisa. Tapi kalau kita mampunya hanya beli Alia, kira-kira bisa beli Alphard? Nabung dulu. Nggak bisa soalnya. Nggak bisa beli langsung. Ya, nggak bisa. Maka teman-teman, untuk sebuah kata integritas, teman-teman harus punya sebuah tujuan, sebuah target yang langsung terdepan. Yaitu yang terdepan, bukan hanya jangka panjang, teman-teman, tapi yang lebih terdepan lagi, yaitu akhirat. Nah, caranya untuk mendapatkan akhirat, teman-teman harus melalui dunia terlebih dahulu, jadi sukses dunia. Kalau teman-teman suksesnya akhirat, saya yakin teman-teman dunia pun akan sukses. Teman-teman bisa beli Alphard, saya yakin teman-teman bisa beli Alia. Kalau teman-teman sukses akhiratnya, teman-teman akan sukses dunianya. Maka sebagaimana doa kita, integritas banget teman-teman ini. Doa yang sering kita ucapkan ini sangat mengandung unsur integritas tinggi. Apa itu? Akhirati hasanah. Wakila ada benar. Itulah Mas, menjawab pertanyaannya Mas Wabil tadi. Integritas itu seperti apa? Saya jawab, integritas itu adalah potensi dan kesempatan bertemu dalam satu waktu, dioptimalkan untuk didapatkan target-target terdepannya. Saya tidak mengatakan terbesarnya, terdepannya.
yaitu akhirat tentunya, tanpa meninggalkan kesempatan kita untuk mendapatkan kesuksesan di dunia. Sementara itu, Mas. Baik, Pak Ustadz. Saya bertanya, apabila target itu sudah dipasang jauh-jauh hari, yaitu akhirat, namun di tengah jalan itu menemui kendala, menemui halangan, langkah apa yang kita bisa optimalkan untuk agar bisa tetap dapat mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan sebelumnya? Baik, Mas. Terima kasih, Mas Wabil Hidayat. Ya. Itu kita membicarakan maka kualitas, karena yang ditanyakan bagaimana yang harus kita lakukan ketika ya yang ideal-ideal itu kemudian belum dapat kita raih, ya gitu ya, Mas ya. Ya, betul. Maka disinilah ujian kualitas diri kita. Ketika orang itu mendapatkan sebuah ujian dalam hidup, harapannya tidak sesuai dengan realita, ataupun yang dia miliki ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan lain sebagainya. Karena bagi saya, definisi kualitas itu adalah indikatornya, penilaiannya teman-teman, itu pada wilayah ujian. Dan ujian sesuatu yang tidak nyaman, teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Ya. Kualitas kan, kalau di sini, kalau teman-teman lihat di KBBI, kualitas itu definisinya adalah tingkat baik atau buruknya sesuatu. Kadar. Satu. Berarti kan antara positif sama negatif, bagaimana kemudian memposisikan. Yang kedua, derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, dan lain sebagainya. Derajat. Intinya posisi kita itu kalau di sebuah timbangan gitu, kita berada di tengah. Dan kita yang kemudian menengahi antara sisi baik buruk, sehingga kita lebih memberatkan gimana caranya. Yang baik itu kemudian lebih berat, yang buruk kemudian lebih ringan. Itulah yang disebut dengan kualitas. Dan kualitas ini harus ada dua sisi, teman-teman. Baik atau buruk. Kalau baik semuanya, kualitas nggak akan muncul. Contoh, gini teman-teman. Ada temannya Mas Sobil misalnya, mau ujian UAS gitu ya. Ya. Misal, pelajarannya apa Mas ya? Mata kuliahnya. Bahasa Arab ada. Oke, bahasa Arab. Misal, nanti kan mata kuliahnya banyak yang diujikan di UAS misalnya. Iya. Tapi temannya Mas Sobil ini hanya selama 3 bulan untuk menghadapi UAS hanya mempelajari bahasa Arab saja. Pelajaran yang lainnya itu nggak dipelajari. Hanya bahasa Arab tok pokoknya, ngelontok sampai ngelontok, paham ya teman-teman ya? Sampai. Jadi bahasa Arab itu ya diseriusi, didalami, hanya bahasa Arab tapi mata kuliah yang lain enggak. Nah, setelah 3 bulan ujianlah UAS. Ketika di UAS itu dia dapat nilai bahasa Arab 100 atau A. Ya. A+ lah. A. Akhirnya dosennya memberikan apresiasi. Masya Allah, pintar ya kamu ya. Bahasa Arabnya A+ gitu ya. Versi dosen. Tapi pertanyaan saya, versi Mas Sobil, anak ini itu kualitasnya bagaimana? Terkait dengan ujian keseluruhan? Atau terkait dengan bahasa Arab? Memang dia itu pointer atau bagaimana kualitasnya? Kualitasnya beliau hanya fokus pada satu mata pelajaran saja, tapi tidak mendalami mata pelajaran yang lain. Ya, di situ kan dosen tidak tahu. Iya. Dosen tidak tahu kalau teman antum itu hanya mempelajari bahasa Arab, karena dosen bahasa Arab hanya menilai bahasa Arabnya saja. Bahasa Arab saja. Sehingga kata dosen, anak ini kualitas bahasa Arabnya oke. Tapi secara teman-temannya yang tahu realita di lapangan, ini kualitasnya nggak oke, karena dia hanya kemudian di satu mata kuliah, yang lainnya anjlok. Nah, disinilah teman-teman, kualitas itu adalah berada di titik tengah antara positif dengan negatif. Nah, kembali lagi kepada pertanyaannya, bagaimana kemudian kita menghadapi sesuatu harapan yang tidak sesuai ya teman-teman, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka sebagai seorang pemuda dan pemudi tentunya disinilah biasanya muncul masalah teman-teman. Muncul masalah dalam karakteristik anak pemuda. Dakwah saya atau interaksi saya atau ya circle saya lebih di anak-anak muda teman-teman. Nah, banyak problematika anak muda yang saat ini itu lebih mudah untuk down, lebih mudah untuk
ngefans sama Andy Lau, kalau teman-teman tahu. Andy Lau itu antara dilema dan galau. Iya. Jadi anak-anak muda yang tidak memiliki motivasi untuk menikmati kehidupan ini. Tersebab apa? Tersebab mereka tidak bisa menghadapi realita kenyataan yang nggak sesuai dengan harapan mereka. Iya. Punya pacar, diputus, kemudian kepikiran. Waduh, katanya galau, separuh nafasku sudah hilang, misalnya gitu ya, sudah pergi. Iya. Kira-kira enak nggak Mas Sobil? Separuh nafasku pergi itu. Mati Pak, coba. Mati. Hidupnya nggak enak. Iya, hidupnya nggak enak teman-teman. Iya. Separuh nafas itu hilang itu maksudnya satu hidungnya itu ditutup. Jadi bernafasnya kan cuma setengah saja ya. Gak bisa bernafas. Iya. Jadi teman-teman, disinilah pentingnya kita memahami tentang takdir Allah. Sebagaimana seorang pemuda. Saya singkat jawaban saya teman-teman. Gini, sebagai pemuda kita harus memahami rukun iman yang terakhir. Sebagaimana definisi qada wal qadar. Jadi teman-teman kalau memahami ini secara logika, teman-teman akan mendapati sebuah rumus menikmati kehidupan itu enak sekali teman-teman. Qada itu dalam bahasa Arab artinya aturan. Qadar dalam bahasa Arab artinya ukuran. Oke, aturan dan ukuran. Maka mana yang didahulukan, diprioritaskan, tentunya adalah urutan pertama, qada. Qada wal qadar. Maka urutan pertama adalah qada. Jadi kita memprioritaskan aturan Allah terlebih dahulu. Aturan Allah terlebih dahulu. Baru setelah itu ukuran kita. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mendapati sesuatu, kita kembalikan dulu ke aturan Allah karena memang aturan Allah. Baru kemudian kita sudah paham aturannya Allah, maka kemudian ukuran manusia. Ambil contoh. Gini teman-teman. Aturannya Allah lompat dari lantai 100. Gimana Mas Obil? Meninggal atau wafat? Dua-duanya Pak, meninggal. Dua-duanya ya. Misal meninggal, gini. Wafat. Ya. Misal gini Mas. Kebanyakan kan kita membicarakan rukun iman yang terakhir ini pakai logika. Pakai logika. Dan ini lebih mendahulukan ukuran manusia daripada aturan Allah. Dan ini yang salahnya. Karena konsepnya itu adalah aturan dulu baru ukuran. Nah, oke, contohnya gini. Aturan lompat dari lantai 100, aturannya Allah meninggal. Oke? Misal Mas Sobil orang yang kelima. Jadi waktu itu antri, Mas. Antri mau lompat dari gedung lantai 100. Orang pertama lompat, cuut, kemudian meninggal. Orang yang pertama, karena aturan Allah lompat dari gedung lantai 100 meninggal. Orang yang kedua melompat, wafat. Orang yang ketiga melompat, mati. Orang yang keempat, Mas Sobil urutan kelima. Orang yang keempat lompat, nggak mati Mas, sehat walafiat. Sangkut pohon Mbak mungkin? Oh enggak, dia terjatuh sampai bawah itu sehat walafiat. Nah, ya namanya Allah kan yang pemilik takdir. Iya. Ya kan? Pertanyaan saya Mas, Mas Sobil lompat apa enggak? Urutan kelima. Melihat yang keempat lompat nggak meninggal, mungkin saya juga ikut lompat. Kalau memang takdirnya saya harus melompat. Enggak. Mas Sobil punya pilihan melompat atau tidak melompat. Punya pilihan, saya tidak pilihan. Punya pilihan. Saya tidak melompat. Mengapa? Karena ingin menghindari kematian. Nah, padahal Mas Sobil melihat orang yang keempat sehat, ya kan? Nah, itu kan kalau kita namanya melihat, merasakan, mengindrai, itu kan logika. Iya. Logika dia melihat loh, dia itu hidup. Tapi ingat, jangan lupa, aturannya Allah melompat dari lantai 100, mati. Nah, tentunya kita lebih mendahulukan bukan logika kita, tapi kita mendahulukan aturan Allah tentunya. Nah, disinilah kemudian bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita terjadi, maka kembalikan ke aturan Allah. Aturan Allah itu sudah dibocorkan ujiannya. Ya. Enaknya ujiannya Allah itu sudah dibocorkan. Model-model ujian seperti apa, kisi-kisinya seperti apa, bagaimana menjawabnya, bagaimana menyikapi hasilnya, dan lain sebagainya sudah ada teman-teman. Jadi, saran saya teman-teman, bagaimana kita bisa menerima segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan, kembalikan ke aturan Allah. Dan aturan Allah itu apa teman-teman? Aturannya itu simpel dan sederhana. Apa itu?
innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Allah tidak pernah mentakdirkan kepada orang mukmin kecuali itu takdir yang baik. Baik. Lalu teknisnya bagaimana teman-teman? Teknisnya adalah teman-teman cari hikmah yang terbaik dari wilayah itu, tiada lain adalah untuk memotivasi harapan-harapan kita. Cari hikmahnya teman-teman. Nah, contohnya, mohon maaf, Mas Sabil, Dia, Pak. kuliah di Muhammadiyah memang keinginan dari awal atau hanya opsi kedua? Keinginan saya dari awal ingin menjadi guru agama, insya Allah. Oh, dan daftarnya di Umsida? Iya, daftarnya di Umsida. Nah ini ya teman-teman, kalau beliau ini alhamdulillah takdirnya baik, Alhamdulillah. sesuai dengan harapan. Iya. Saya tidak teman-teman, saya tidak. Saya ini mulai SMP, SMA, S1, S2, S3 itu tidak sesuai dengan harapan saya teman-teman. Tapi disitulah kita pintar mengambil sebuah hikmah, di mana hikmah itu dijadikan motivasi bagi kita. Saya tidak ada keinginan untuk jadi seorang pendakwah, karena saya pinginnya ke ITS untuk ngambil arsitek waktu itu. Arsitek. Tapi ternyata ITS menolak saya, akhirnya saya bingung kuliah di mana, akhirnya kok ada kesempatan ke Al-Azhar. Akhirnya saya berangkat ke Mesir, dan itu bukan harapan saya. Harapan saya adalah ITS arsitek. Dan seterusnya teman-teman. Akhirnya kita harus mengambil sebuah hikmah. Disitulah pintar-pintar untuk mengambil hikmah. Seperti itu Mas Sobil. Baik, teman-teman, tadi sudah ya integritas. Integritas itu adalah bagaimana potensi dengan kesempatan itu ketika bertemu, maka disitulah sesuatu yang besar bisa kita dapatkan. Yang kedua, ketika kita integritas sudah kita munculkan, maka nanti kualitas kita akan diuji. Di mana kualitas yang saya sampaikan tadi, ketika posisi kita itu mendapatkan sebuah ujian. Soalnya kalau kita itu tidak diuji, maka tidak akan ada istilah kualitas, ya kan? Ya kalau dari awal hanya di TK terus, aku TK, umur 7 tahun TK, 8 tahun TK, nggak ada ujian, nggak lulus-lulus, maka bukanlah kualitas yang muncul. Nah, sekarang bagaimana agar memunculkan integritas dan kualitas itu, maka lebih disempurnakan dengan sebuah wawasan. Nah, wawasan di sini teman-teman, saya ingin memperbincangkan dengan sebuah kata sudut pandang, teman-teman. Wawasan di sini, saya lebih membincangkan pada kata sudut pandang. Izin kurang lebih 5 menit, saya sampaikan tentang hal ini. Gini, teman-teman, saya minta komennya Mas Sobil. Mas Sobil suka uang banyak atau uang sedikit? Uang banyak, Ustaz. Alasannya apa? Aku bisa membeli apa yang saya inginkan. Oh, Masya Allah. Gini, Insya Allah. ada sudut pandang, karena sudut pandang ini tidak sepenuhnya kita salahkan, teman-teman. Contoh kisah prolognya terkait dengan pembahasan ini. Imam Asy-Syafi'i itu dari awal melihat sudut pandang terhadap harta itu nggak menarik. Kenapa? Karena punya prinsip, kalau bahasa Arabnya itu teman-teman, halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Jadi harta itu teman-teman, halalnya saja itu dihisab dan haramnya diazab. Maka kan logikanya mendingan nggak usah punya harta. Iya. Halal hartanya saja itu dihisab, jadi mempersulit kita lah masuk ke surga, dihisab panjang gitu. Dan haramnya harta itu kita diazab. Sudah dihisab, diazab, mendingan nggak usah punya harta. Itu sudut pandang yang pertama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena lingkungan juga mempengaruhi hal itu. Akhirnya Imam Syafi'i ini punya guru Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah yang itu juga secara materi itu di bawah. Nah, tapi ketika Imam Asy-Syafi'i belajar ke Imam Malik, yang ternyata Imam Malik ini kaya, plus juga kemudian diberangkatkan oleh Imam Malik ke Irak, Baghdad, saat itu bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang sangat lebih kaya lagi, sehingga Imam Syafi'i ini kaget loh. Kok ini orang yang alim, tapi kok kaya? Padahal harta itu, yaitu tadi, halalnya dihisab, banyaknya diazab, haramnya diazab. Maka bertanyalah Imam Syafi'i kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya. Wahai Syekh, kenapa engkau ini orang yang alim, tapi kau punya banyak harta? Nanti engkau akan dihisab loh. Nanti khawatir nanti ada azab loh. Apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, guru Imam Asy-Syafi'i? Ya udah, kalau memang seperti itu, orang alim, orang Islam nggak boleh punya harta, ya sudah, aku kasihkan harta ini ke orang fasik. Orang fasik itu teman-teman orang yang tidak baik gitulah. Kata Imam Syafi'i, oh jangan, nanti malah dipakai untuk yang buruk-buruk oleh orang fasik itu. Nah, kemudian disitulah paradigmanya
Imam Asy-Syafi'i berubah, teman-teman. Apa itu? Oh iya, daripada harta ini dimiliki orang-orang fasik, orang-orang yang kemudian buruk, maka nanti dipakai untuk hal yang buruk, malah muncul mudarat. Mudarat. Maka kalau gitu, tidak mengapa yang namanya harta ini dimiliki orang-orang alim. Nah, sehingga kalau teman-teman mempelajari kisahnya Imam Asy-Syafi'i, kan Imam Asy-Syafi'i itu punya kaul qadim dengan kaul jadid. Statement lama dan statement baru kan di Mesir itu. Iya. Maka nanti kemudian berubah sudut pandangnya Imam Asy-Syafi'i ini. Apakah itu? Di kitab beliau mengatakan gini, teman-teman. Kalau ada orang muslim mampu beli Alphard, tapi dia beli Alia, haram hukumnya. Iya. Beli yang mahal sekalian. Karena dia mampu beli mahal. Kenapa? Beliau mendasar pada hadis al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi. Maka ketika Anda itu mampu untuk tinggi, Anda harus meninggikan Islam. Tapi kalau Anda sebenarnya mampu untuk tinggi, tapi Anda menurunkan Islam, maka nanti Anda hukumnya haram. Maka kalau Anda mampu beli Alphard, maka belilah Alphard. Jangan beli Alia. Nah, kalau teman-teman saat ini, ya tentunya belum mampu ya beli Alphard. Saya juga belum mampu beli Alphard. Ya. Doakan saja, Pak. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang mampu untuk menikah, loh, kok pembahasannya nikah ini ya? Menikah. Belum, masih lama, Pak. Masih lama ya? Iya. Jadi teman-teman, itulah sudut pandang yang kemudian harus kita maksimalkan bagaimana kita melihat. Ya, saya tidak menyampaikan slide yang ini, teman-teman. Izin saya menyampaikan satu sudut pandang teman saya. Yang ini. Ini, teman-teman. Saya circle saya, dakwah saya di kalangan teman-teman yang punya masa lalu tidak baik. Salah satunya adalah ini coach teman-teman saya yang kena HIV, teman saya yang ODA. Nah, bagaimana sudut pandang kita melihat, wawasan kita melihat? Satu, memang banyak-banyak baca, oke. Dua, banyak-banyak menambah pengetahuan, ya. Tapi yang paling penting itu kita itu kemudian menambah pemahaman dan kenikmatan dalam memahami. Meskipun kemudian sesuatu itu tidak nyaman. Maksud saya adalah, kalau ingin menambah wawasan, jangan hanya menambah wawasan sesuatu yang kita perui, kita sukai, yang kita senangi. Tapi kita tambah wawasan juga yang terkadang itu tidak kita sukai. Ya, contohnya teman kami yang kena HIV ini. Lihat quotes-quotes-nya, teman-teman. Menarik sekali quotes-quotes-nya itu. Nah, ada sudut pandang yang akhirnya dia pelajari dari sesuatu yang tidak baik. Maka saya tawarkan dari teman-teman, kalau ingin menambah wawasan, jangan hanya satu bidang, teman-teman. Jangan hanya satu area, jangan hanya satu koridor, jangan hanya satu warna, teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mau, silakan teman-teman kemudian berdialog, berdiskusi, membaca buku yang sifatnya itu kayak menabrak pendapat kita, melawan pendapat kita. Nah, saya tutup di sini, teman-teman, sebelum kita sharing, bagaimana kita mengambil sudut pandang yang buruk itu jadi baik. Dan biasakan yang seperti itu, teman-teman. Kalau kita membuka wawasan hanya sebatas ke warna kita, itu nggak asik. Kualitas kita nggak akan teruji, kualitas wawasan kita. Kalau kita hanya, misal, saya ini orang hadis, teman-teman. Saya mempelajari hadis terus, tapi fikih tidak saya pelajari. Padahal hadis sama fikih tidak bisa lepas, karena fikih muncul juga dari hadis. Hadis, ya. Meskipun kadang-kadang hadis sama fikih itu berbeda, bertabrakan, berdebat biasanya. Jadi, disitulah peluang wawasan itu bisa kita munculkan. Kita mempelajari sesuatu yang terkadang itu melawan kita, melawan pemahaman kita. Atau sesuatu yang tidak nyaman, kemudian bisa kita nikmati. Nah, di sini saya tutup. Teman saya ini, teman-teman, sudah divonis meninggal 4 kali. Karena dia memang pelaku, bukan yang tertular. Nah, tapi ketika suatu saat ditanya oleh seorang ibu-ibu, Mas apakah nggak pernah turun imannya ketika sudah hijrah mendekat kepada Allah? Masa nggak pernah sih iman itu turun? Kata teman saya itu, alhamdulillah, saya ini dikaruniai setiap malam harus minum obat, sehingga setiap malam saat minum obat itu saya jadi ingat mati. Nah, sudut pandang dia, teman-teman, sakitnya AIDS dia itu tidak dikatakan sakit. Dia mengganti nama menjadi obat. Kenapa? Waktu saya tanya, kenapa nggak menggunakan kata sakit? Jawaban dia, loh, sakit itu kan negatif, Ustadz. Sakit itu kan sesuatu yang memberikan keburukan. Lah, saya ini loh kena AIDS, itu bahkan memberikan saya kebaikan loh. Yaitu saya ingat mati, dengan ingat mati, saya kemudian banyak-banyak beribadah.
Sehingga teman-teman, sudut pandang dia untuk menambah wawasan keilmuan dia melihat sesuatu yang buruk itu dilihat dengan sesuatu yang baik. Dan disitulah kemudian memunculkan efek sebuah kebaikan. Jadi dia kemudian sekarang sudah berdakwah, bahkan dia sudah menikmati sisi sakitnya dia itu dengan sudut pandang yang positif. Akhirnya Masya Allah, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sudut pandang dia. Oleh karena teman-teman, yuk buka wawasan kita tidak hanya pada wilayah-wilayah yang kita sukai, namun juga sesuatu yang tidak kita sukai. Bisa jadi dari yang tidak kita sukai itu, kita mendapatkan insight-insight kehidupan, hikmah-hikmah kebaikan yang bisa memotivasi kehidupan kita, teman-teman. Sementara itu dulu, Mas Sabil, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih penjelasan dari Ustadz Heru. Kita akan melanjutkan ke sesi tanya-jawab. Barangkali di antara audiens ada yang ingin menanyakan. Silakan menyalakan mic dan menyebutkan namanya siapa dan pertanyaannya apa. Monggo, 3 pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nuryanti dari PGMI Madin. Ingin bertanya tentang sudut pandang. Sebagai ibu rumah tangga, tentu kita harus pandai-pandai dalam menghandle uang yang diberikan oleh suami kita. Nah, saat ini kebetulan atau katakanlah suami sedang mendapatkan rezeki yang lebih, sehingga kami diberikan lebih, katakanlah lebih banyak sedikit lah rezeki yang diberikan oleh suami kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi kan dikatakan bahwa kalau kita membeli sesuatu dengan yang kita punya itu lebih, tapi kita membelinya di bawahnya, itu dikatakan bahwa itu adalah haram. Nah, bagaimana pendapat ini atau apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab, Mas Sabil. Monggo langsung dijawab saja untuk mempersingkat waktu. Baik, terima kasih Bunda sudah berbagi di sini. Islam itu sungguh indah ketika memberikan aturan-aturan melalui Rasulullah, kemudian sahabat, sampai kemudian dijadikan konsepsi-konsepsi kehidupan oleh para imam-imam. Di antaranya yang kita tahu ada Imam Maliki, Imam Hanafi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari itu nanti akan banyak sekali konsep-konsep yang tentunya prinsipnya adalah semua hamba Allah itu mampu untuk melaksanakan. Nah, saya tadi menyampaikan hanya pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, masih imam-imam yang lain mengatakan tidak seperti itu tentunya. Tadi saya menceritakan kisah ini hanya pada satu frame, satu bagian, di mana yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu kita haram, itu saat kita memiliki kemampuan untuk membeli, kemudian kita gunakan itu untuk menunjukkan Islam itu adalah yang terbaik. Islam itu tidak rendahan, maksudnya seperti itu. Bukan sesuatu yang sifatnya teknis pada wilayah sisi keluarga. Di sini lebih pada keumatan. Nah, kalau misalnya pada wilayah keluarga sendiri, sifatnya kan kondisional banget. Maksud saya adalah tadi, yang namanya rezeki itu kan tidak sesuatu yang paten, kemudian terpakai. Dalam artian di sini itu terpakainya ini bukan dinikmati untuk keluarga, tapi untuk kemudian kemaslahatan. Nah, maksud saya, ini saya gabungkan antara pendapat Imam Syafi'i. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tadi itu, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, yaitu bagaimana Islam itu naik, bukan secara personality atau secara hanya wilayah keluarga saja, tapi lebih kepada Islamnya, menunjukkan. Jadi kalau misalnya ada panjenengan punya lebih, maka yang dimaksudnya membelinya itu bukan sesuatu barang yang kemudian kita bisa nikmati secara personal, bukan, tetapi itu bisa kita gunakan untuk Islam. Karena alasan mendasarnya Imam Asy-Syafi'i tadi adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi tadi itu. Islam itu tinggi dan tidak bisa meninggikan. Kalau kamu mampu tinggi, maka silakan engkau tinggikan, tapi dengan niatan engkau kemudian memberikan pengaruh kepada Islam. Gitu. Jadi kalau kita mampu beli barang, ya silakan beli barang itu, tapi barang itu terniatkan bukan untuk kemudian kita nikmati, tapi untuk menunjukkan Islam itu seperti ini loh. Misal, Bunda kaya ya, alhamdulillah, insya Allah ya Bunda ya. Bunda dan keluarga kaya gitu. Kalau mampu kemudian beli Alphard, tentunya mampu di sini itu sudah paten ya, sudah memiliki kelebihan banyak, tidak mengganggu yang lain-lainnya, tidak mengganggu kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka Bunda beli Alphard,
tapi digunakan juga nanti kesempatan itu untuk umat, gitu, untuk menunjukkan ini loh Islam. Oh, nanti kemana kemudian bawa apa kemudian pakai Alphard. Kan keren kalau di bahasanya anak-anak muda. Ini Keren. orang Islam keren. Kayak contoh misalnya, mohon maaf, di sebuah acara besar di Jogja waktu itu, yaitu saya sebut saja Muslim United. Itu acara besar. Waktu kami diundang ke Jogja, menarik teman-teman. Jadi setiap mobil yang jemput asatidnya, para pembicaranya, ada kurang lebih sekitar 48 pembicara, mobil yang menjemput itu teman-teman, semuanya Alphard. Semuanya Alphard, kemudian di belakangnya ditulis, kaca belakangnya itu Muslim United. Dalam artinya di sini memunculkan sisi dakwah. Bahwasanya umat Islam itu juga keren, umat Islam itu juga mampu, umat Islam itu juga gini dan sebagainya. Jadi kembali lagi, sisinya harus beli lebih atau yang wow, satu, didasarkan pada kemampuan kita, tanpa mengganggu sisi kebutuhan yang lain. Tapi yang paling penting adalah, poin yang kedua itu kemudian ternikmati oleh umat, bukan kemudian secara personality. Nah, kalau kita kemudian beli itu kemudian untuk diri kita sendiri, ya bagi saya tidak bertabrakan dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, karena fungsi kepemilikan barang atau harta tersebut berbeda fungsinya yang kita pakai biasanya. Kalau keluarga kan untuk keluarga sendiri. Jadi tidak mengapa Bunda kalau kemudian Bunda tidak membeli sesuatu barang yang wow, karena masih ada sisi kebutuhan yang lain, lagi pula itu juga untuk dikonsumsi secara keluarga atau pribadi. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk Bunda Nuryanti. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Saudara Oktavilin. Iya. Yang tadi mengangkat tangan. Silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavilin Kurnia dari Universitas Udayana. Saya mau menanyakan tentang potensi dan kualitas dari diri seorang. Nah, kalau misal, kan setiap individu itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, orang-orang itu juga memandangnya itu beda-beda gitu loh. Ada yang pintar matematika misalnya, ada yang pintar biologi. Tapi di zaman kayak sekarang ini, orang yang pintar seni itu nggak terlalu dianggap gitu loh. Lebih kayak, yang pintar matematika itu kayak pintar segalanya. Nah, jadi kualitas dari seorang yang memiliki potensi di seni ini tuh turun gitu. Jadi dia nggak pede untuk mengekspresikan dirinya kayak gimana. Nah, gimana sih kita itu sebagai individu buat bisa gitu loh pede dan nggak menanggapi omongan-omongan orang yang bisa menurunkan kualitas diri kita sendiri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tev ya. Begini teman-teman, segala sesuatu itu ada kesempatan untuk bisa dinikmati. Dimana menikmati itu nanti akan memunculkan sebuah motivasi. Ya contoh ya teman-teman ya, kalau lagi makan gitu ya, makan, kemudian makanan ini enak, nah akhirnya dinikmati kan. Ketika dinikmati ini, maka nanti akan banyak memberikan feedback kebaikan. Bisa kemudian di-share, di-foto, di-share di Instagram, kemudian, wih, makan di sini tuh enak makanannya, gitu. Kemudian di sini nanti nggak hanya makanannya, nanti berubah kepada lokasinya. Tempatnya ternyata, enak banget loh tempatnya, gini-gini dan sebagainya. Nyaman. Itu efek dari menikmati, teman-teman. Oke. Sehingga saya katakan tadi, semua kesempatan itu, semua kondisi itu ada kesempatan untuk bisa kita nikmati. Contoh tadi disebutkan, ya kan, bagaimana kita mendengar omongan-omongan orang yang agak-agak underestimate dengan sisi kreativitas. Saya menyebutnya seni itu kreativitas ya, teman-teman. Mohon maaf, yang namanya kopi itu kan pahit. Dan ternyata nikmatnya kopi itu ya di pahitnya. Berarti sesuatu yang pahit itu masih bisa dinikmati, teman-teman. Sambal itu pedas. Dan disitulah nikmatnya sambal. Berarti sesuatu yang pedas, itu sebenarnya masih bisa dinikmati, teman-teman. Sebagaimana kalau telinga ini misalnya pedas gitu ya, denger omongan orang gitu ya. Pedas. Gitu. Kemudian pahit gitu lah, apalagi pahit juga. Yang pahit, yang pedas, yang sakit, dan lain sebagainya, itu ada kesempatan untuk kita nikmati. Maka saran saya teman-teman, gimana caranya teman-teman itu bisa menikmati hal itu? Itu yang pertama. Terserah, saya kembalikan kepada masing-masing, karena itu lebih pada wilayah perasaan untuk menikmati. Yang kedua teman-teman, sisi seni atau kreativitas, itu saat ini memiliki nilai lebih loh teman-teman. Mohon maaf, kalau misal di agama saya, Islam, maka saya mendapati saat ini yang tidak ada di zaman para sahabat,
di zaman para ulama, zaman dahulu, itu adalah dakwah kreativitas. Dakwah dengan menggunakan kreativitas. Itu tidak ada zaman dulu. Sehingga kreativitas itu teman-teman, sekarang ini bagi saya itu memiliki nilai lebih dibandingkan yang lainnya untuk memberikan transfer sebuah kebaikan-kebaikan. Oke lah, teman-teman seni memiliki bagian-bagian tertentu. Misalnya ada yang seni rupa, misal ada seni pahat, seni lukis, dan sebagainya. Tapi saya tetap mengambil satu kesimpulan, teman-teman seni itu lebih memiliki daya kreativitas yang lebih dibandingkan yang lainnya. Dibandingkan yang tadi disebutkan. Contoh ya teman-teman, saya guru kurang lebih ya sekitar hampir belasan tahun, ketika saya mengambil kesimpulan, kepintaran atau kecerdasan, bahkan juga keberhasilan, bukan ditunjang sepenuhnya oleh kepemilikan pengetahuan. Tapi bagaimana kemudian kepemilikan pemahaman. Saya bedakan pengetahuan dengan pemahaman. Kalau pengetahuan itu hanya sebatas, itu tadi, hanya di covernya saja, atau hanya sinopsisnya saja, atau hanya satu bidang. Tapi kalau kemudian yang lain, sisi kreativitas dan dinamisasi, itu lebih memiliki nilai lebih, teman-teman. Khususnya ya, tadi ya, kreativitas dan dinamisasi. Maka, kalau teman-teman yang di wilayah seni, tunjukkan saja seni itu kemudian di-up-kan pada wilayah-wilayah yang disukai oleh ya zaman sekarang. Ya kalau sekarang misalnya lebih pada wilayah medsos, gimana kemudian memunculkan wilayah seni itu melalui medsos. Oh, oke lah, itu sudah dilakukan. Tapi gayanya tentunya yang berbeda, teman-teman. Karena saya amat sangat meyakini, karena maaf, di jiwa saya, teman-teman, itu saya suka kreativitas. Saya lulusan hadis, agama, tapi satu sisi, saya itu sangat amat menyukai multimedia atau desain. Sehingga saya tetap mengakui kreativitas itu lebih dimiliki teman-teman yang mempelajari seni tentunya. Jadi munculkan sisi kreativitasnya yang lebih, teman-teman, tidak hanya pada wilayah ranah yang baku dari seni tersebut. Saya yakin teman-teman masih bisa, dan disitulah nanti uniknya. Kenapa saya tutup di sini? Sesuatu yang dikatakan memiliki kualitas adalah sesuatu yang memiliki nilai, teman-teman. Sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang kemudian tertampakkan. Sesuatu yang tertampakkan itu adalah sesuatu yang dimulai dibentuk. Dan bentuk itu yang paling indah adalah ketika mereka membentuk dengan sebuah kreativitas, inovasi yang tidak pada pakem satu, tapi memiliki dinamisasi tampilan-tampilan yang berbeda. Insya Allah seperti itu. Allahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya Ustadz dan penjelasannya Saudara Oktavilin. Semoga di seminar kali ini bisa sangat bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Heru pada sore hari ini. Bahwa integritas adalah ketika ada potensi dan kesempatan bertemu dalam satu waktu yang dioptimalkan dengan tujuan kedepannya, yaitu akhirat. Apabila kita dapat mengedepankan akhirat, maka kesuksesan di dunia pun akan kita dapat. Kualitas adalah tingkat buruk, baik dan buruknya sesuatu di mana kualitas berada di titik tengahnya antara positif dan negatif. Dan wawasan luas, yaitu berdasarkan sudut pandang ketika melihat harus maksimal menambah wawasan luas. Yang terpenting tidak hanya membaca, namun menambah pengalaman dan pemahaman. Jangan hanya menambah pemahaman yang kita sesukai, tapi juga menambah pemahaman yang tidak kita sukai, agar kita dapat melihat sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Ustadz Heru atas waktu dan kesempatannya bisa sharing-sharing bersama kita tentang bagaimana cara menjadi pribadi yang berkualitas, berintegritas, dan berwawasan luas. Semoga saya bisa memberikan closing statement. Mohon maaf, Mas Sohibul. Monggo dipersilahkan kalau ingin menambah statement. Baik, teman-teman, maaf ya, teman-teman yang sudah join. Izin saya memberikan closing statement, teman-teman, dengan slide berikut. Teman-teman, ayo kita buka wawasan kita, yaitu tadi sudah disampaikan Mas Sohibul Hidayat. Kita buka wawasan kita, seperti halnya gambar di situ, teman-teman. Insya Allah yang berada di screen saya yang join ini kebanyakan anak muda, di mana anak muda memiliki kelebihan dari sisi keberanian untuk bisa mengeksplor, untuk bisa kemudian berdinamika, dan juga untuk memberikan sebuah kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan. Sebagaimana orang yang penerjun, teman-teman,
pasti dia memiliki satu keberanian terlebih dahulu naik pesawat untuk kemudian terjun. Tapi ingat teman-teman, kalau sudah berani itu, potensi berani itu ada, tapi pas terjun, tolong teman-teman parasutnya dibuka. Ya, tolong parasutnya dibuka. Ya, maka bukalah wawasan. Saya menyebut parasut itu adalah wawasan, pengetahuan. Semakin lebar parasut kita, insya Allah kita semakin aman, semakin nyaman, semakin selamat. Nah, nanti ketika sudah sampai di atas, lagi bukan terbang, lagi berada di atas, bukan jatuh, Mas. Lagi di atas, maka nikmati kita melihat dunia itu, teman-teman. Nikmati pemandangan dari atas sambil kita kemudian terjun. Nikmati, indah kok, view dunia itu indah kalau kita lihat kemudian dari atas. Nah, setelah itu teman-teman, sampai di bawah, kemudian kita selamat. Maka saya tutup di sini, teman-teman. Ayo, dengan potensi keberanian kita para pemuda, kita buka wawasan kita ibarat parasut penerjun. Nanti kemudian setelah kita melompat dan parasutnya kita buka pengetahuan dan wawasan kita, agar nanti tidak salah menyalahkan antara beda pendapat dan sebagainya. Kemudian kita lihat suasana situasi dunia itu ternyata indah ketika wawasan itu sudah kita miliki. Tidak ada gontot-gontotan, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada kemudian bahkan buruk-memburukan, celah-mencela, caci maki dan lain sebagainya. Dan semoga dengan kita bisa nikmat di dunia, kita bisa juga nanti selamat di akhirat. Bagaimana doa kita tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf, saya Heru Kusuma Hadi, pembina komunitas Surabaya Hijrah. Mohon maaf atas kurang dan khilafnya, dan terima kasih. Semoga teman-teman sukses semuanya sesuai dengan bidangnya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini akan penutupan, tapi sebelum itu saya ingin mengumumkan bahwa apabila ada di antara audiens yang ingin menyumbangkan sedikit hartanya untuk membantu korban COVID dan keluarga yang kurang mampu karena efek pandemi ini, bisa langsung berdonasi di BCA 4110694178 atas nama Irene Mardiatul Laili. Baik, sekian. Itu mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk para audiens yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri seminar online ini. Mungkin bila ada salah kata atau kurangnya dari moderator, saya mohon maaf, dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.